Kalau 2000 tahun yang lalu, hal terburuk yang pernah ada di dalam sejarah umat manusia, yaitu salib, dialami oleh seorang pribadi yang paling baik dalam sejarah umat manusia, yaitu Yesus. Hal terkelam, bahkan ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Hal yang begitu buruk menimpa orang yang begitu baik, menimpa pribadi yang begitu sempurna, yang tidak berdosa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang baik tentang Good Friday? Apa yang baik tentang yang namanya Jumat Agung? Apa yang agung? Bukankah itu penuh dengan kutuk? Namun perhatikan ini saudara. Dia mengalami hal yang terburuk supaya kita menerima hal yang terbaik. Keselamatan, pengampunan, dan hubungan yang dipulihkan dengan Bapa di surga. Dia rela mengalami hal yang terkutuk di atas kayu salib. Dia menanggung kutuk yang sebenarnya harus kita terima, agar kita menerima berkat terbesar dalam hidup kita, yaitu kita diangkat menjadi anak-anaknya. Dan itulah hal yang baik tentang Good Friday. Itulah kenapa dikatakan Good Friday, karena kebaikan terbesar Allah tercurah di atas kayu salib melalui Yesus Kristus bagi setiap kita. Dan hari ini Tuhan, biar firman yang sebentar disampaikan membuat kami semakin bermegah di dalam salib Kristus, semakin memandang salib Kristus, pengorbananmu sebagai sesuatu yang sangat berharga bagi kami, dan semakin mengasihi Engkau yang sudah mencurahkan kasih-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini sebenarnya adalah, saya rencanakan adalah seri terakhir dari Mazmur ya, yang kita pelajari sama-sama. Tapi ternyata setelah saya lihat Mazmur 38 yang akan kita pelajari sama-sama, ini bisa jadikan 3 seri yang menurut saya sangat bagus dengan sangat ajaib. Maka saya kasih seri kita namanya Boast in the Cross of Christ, atau bermegah di dalam salib Kristus. Dan kita akan ambil dari Mazmur 38. Kenapa sih seri ini untuk membahas ini? Karena manusia seringkali suka bermegah atas hal-hal yang menurut mereka berharga dalam hidupnya, pencapaiannya, pelayanannya, pekerjaannya. Dan dengan seri ini saya berharap kita lebih lagi bisa bermegah di dalam salib Kristus. Oke? Sebelum kita baca Mazmur 38-nya, saya pengen cerita sedikit buat saudara. Sekitar waktu saya SMP,
Saya sudah lupa tahun berapa. Cuman saya ikut sebuah turnamen futsal antar Komsel waktu itu, saudara. Dan di pertandingan pertama Komsel kami, pertandingan baru berjalan sebentar, lalu tiba-tiba pemain dari musuh menendang dari sangat jauh, ya. Dan saudara, nggak kenceng tendangannya, pelan. Tapi hari itu, for your information, saya seorang goalkeeper, saya kiper, dan bolanya lewat di antara kaki saya, saudara. Padahal pelan banget itu. Saya melakukan kesalahan, saya blunder, dan itu menjadi gol satu-satunya di dalam pertandingan itu, alias tim kami kalah di pertandingan pertama, langsung gugur, saudara. Karena kesalahan saya tidak bisa mengantisipasi tendangan yang sangat pelan. Dan kesalahan itu kesalahan saya itu benar-benar menyiksa saya sampai berminggu-minggu. Saudara mungkin bilang, mana mungkin? Tapi itu seorang goalkeeper merasa dipermalukan sekali, saudara, kalau bola lewat di antara kakinya dengan tendangan yang pelan. Itu sangat menyiksa saya selama berminggu-minggu. Saya nggak bisa tidur. Saya berpikir seandainya saya tidak buat kesalahan itu, tim saya belum tentu menang juga. Karena strikernya juga gak bisa ngegolin. Kalau itu bisa ngegolin, kesalahan saya gak ada artinya. Tapi setidaknya kalau saya tidak melakukan kesalahan itu, saya tidak akan merasa sangat bersalah selama berminggu-minggu. Yang saya ingin tanyakan, pernah gak saudara mengalami seperti ini? Saudara melakukan kesalahan, saudara gagal dalam melakukan hal yang benar, saudara jatuh di dalam dosa, lalu saudara mulai dihantui oleh rasa bersalah yang sangat besar. Pernah saudara? Sering. Kalau saudara bilang lebay, contohnya itu kan cuma sepak bola, hal yang ringan. Tapi perhatikan saudara, yang ringan aja bikin rasa bersalah itu berminggu-minggu. Apalagi kesalahan besar yang saudara lakukan. Dan sering kali sampai bertahun-tahun rasa bersalah itu tidak bisa hilang dan menyiksa setiap kita. Ada yang terus disiksa dengan rasa bersalahnya selama 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun. Rasa bersalah itu menghukum kita siang dan malam. Kita menyakiti hati orang sampai hidupnya hancur dan gak bisa bangkit. Kita yang sakiti, kita terus merasa bersalah. Kita berbuat kasar sama pasangan kita. Tapi rasa bersalah itu, mungkin pasangan kita sudah memaafkan, tapi rasa bersalah itu terus menyiksa kita. Kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita membalas dia dengan lebih jahat. Dan hubungan kita dengan orang yang tersebut jadi rusak. Tapi rasa bersalahnya terus menyiksa setiap kita. Dan saya rasa kita semua mengalami ini di dalam hidup saudara. Dan kita mau belajar bagaimana kita bebas dari rasa bersalah ini. Maka kita masuk ke Mazmur 38 ayat 1-6, saudara. Saya ambil dari terjemahan The Passion Translation, langsung saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Tolong bantu saya baca yang kuning, saya baca yang putih buat saudara ya. Mazmur 38 ayat 1-6. Ini ditulis oleh Daud. Mazmur yang dia tulis ketika dia menerima konsekuensi atas dosanya. Mazmur 38. Ya Tuhan, jangan hukum aku dengan marah atas perbuatanku. Jangan biarkan dosaku mengobarkan murka-Mu terhadapku. Sekarang tubuhku sakit, kesehatanku benar-benar rusak karena kemarahan-Mu, dan itu semua karena dosaku. Aku kewalahan dan tenggelam di bawah beban berat rasa bersalahku. Itu melekat padaku dan tidak membiarkan aku pergi. Aku benar-benar hancur karena perbuatanku. Kesuraman ada di sekelilingku. Dosa-dosaku telah membuat aku jatuh ke tanah. Banyak komentar yang mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis ketika Daud jatuh dalam dosa. Dia berzina dengan Batsheba dan membunuh Uria. Daud meratapi dosa-dosanya.
Dia meratapi kesakitan akan konsekuensi dosanya. Dia berkata, tubuhku menjadi sangat sakit karena didikan dari Tuhan. Perhatikan saudara, upah dosa yang adalah maut sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, menggantikan kita. Kita diampuni dari segala dosa kita, namun konsekuensi dosa itu tetap ada, saudara. Misalnya saudara hidup di dalam hedonisme, saudara menghambur-hamburkan uang untuk mengimpress orang-orang yang saudara tidak suka. Dan ternyata besar pasak daripada tiang. Maka saudara harus menikmati konsekuensinya. Mungkin saudara harus hidup ngirit di akhir bulan. Atau saudara terjebak di dalam hutang karena hedonisme itu. Kalau saudara berbuat kasar, memukul pasangan saudara, sehingga hubungannya menjadi retak, itulah konsekuensi yang harus saudara jalani. Kalau saudara tidak punya pengendalian diri, saudara makan seenaknya, semua dimasukin, jeroan dimasukin, kambing dimasukin, apalagi saudara. Dimasukin semuanya sehingga saudara sakit, itulah konsekuensi yang harus saudara terima. Karena dosa tidak bisa mengendalikan diri itu, saudara. Konsekuensi dosa itu ada. Apakah Tuhan mengampuni kita? Mengampuni, saudara. Tapi konsekuensinya di dalam dunia harus engkau jalani. Contohnya orang-orang yang terlibat dalam kriminalitas, ketika dia minta ampun datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni, tapi dia harus menyelesaikan hukumannya di dalam penjara. Tetap ada konsekuensi yang harus dijalani, saudara. Namun konsekuensi dosa yang harus kita lewati bukanlah menjadi alasan untuk tersiksa di dalam rasa bersalah, saudara. Saya ulang ya, konsekuensi yang harus kita lewati akibat dosa kita bukanlah alasan kita untuk terus disiksa oleh rasa bersalah. Ada perbedaan antara meratapi dosa-dosa dengan terus tersiksa di dalam rasa bersalah. Ada perbedaan yang sangat besar. Daud di sini, saudara ya, Daud di sini meratapi dosa-dosanya. Dia sadar bahwa semuanya adalah konsekuensi dosanya dia. Makanya dia berkata, sekarang tubuhku sakit, kesehatanku benar-benar rusak karena kemarahanmu, dan itu semua karena dosaku. Dia sadar semuanya karena dosanya dia. Dia meratapi dosa-dosanya. Dan itulah yang harus kita lakukan. Bertobat dari dosa-dosa kita, meratapi dosa-dosa kita. Kenapa sih kita harus meratapi dosa-dosa kita? Karena kita tahu dosa-dosa kita menyakiti hati Tuhan. Dosa-dosa kita membuat Tuhan sedih. Dan untuk itulah kita juga harus bertobat dan meratapi setiap dosa kita. Namun ada sebuah perbedaan sekali lagi antara meratapi dosa dengan terus berada di dalam rasa bersalah karena dosa. Dan seringkali rasa bersalah karena kegagalan kita itu, dosa kita, itulah yang terus menyiksa kita. Ayat 4-6. Aku kewalahan dan tenggelam di bawah beban berat rasa bersalahku. Kalau orang tenggelam, saudara, orangnya gak berdaya, saudara. Orang tenggelam itu bukan cuman selutut terus saudara bilang, saya tenggelam. Enggak, saudara. Gak cuma sedada terus bilang tolong saya tenggelam. Enggak, saudara. Tenggelam itu berarti saudara dipenuhi oleh air sampai di atas kepala saudara. Dan biasanya orang tenggelam ini sudah gak bisa menyelamatkan dirinya. Harus ada tangan lain yang menyelamatkan dirinya. Daud berkata, aku tenggelam di bawah beban berat rasa bersalahku. Dan seperti itulah rasa bersalah sering menghukum kita, saudara. Rasa bersalah itu seperti air yang menenggelamkan kita. Itu melekat kepadaku. Apa itu rasa bersalah itu? Melekat padaku dan tidak membiarkan aku pergi. Rasa bersalah itu mengikat, membuat engkau gak bisa melangkah lagi, membuat engkau gak bisa maju lagi, membuat engkau gak bisa memulai kembali. Dan akan terus mengurung engkau. Lukaku yang membusuk menjadi saksi atas diriku. Mereka parah dan semakin buruk, mengingatkanku akan kegagalan dan kebodohanku. Rasa bersalah itu terus mengingatkan kita. Bukan mengingat tentang siapa kita di dalam Tuhan. Bukan mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Mengingatkan kebodohan dan kegagalan kita. Seberapa banyak dari kita yang gak bisa tidur akibat terus diingatkan oleh kegagalan dan kebodohan dan dosa-dosa yang kau lakukan.
Kau susah tidur. Sering banyak banget orang gak bisa tidur karena terus disiksa oleh rasa bersalah itu. The guilt. Dan saudara tenggelam di dalam rasa bersalah ini. Berbahaya saudara. Untuk terus menikmati rasa bersalah ini berbahaya sekali. Karena apa? Yang pertama, rasa bersalah, tenggelam di dalam rasa bersalah membuat kita lupa akan apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita, saudara. Dalam menghadapi rasa bersalah, melupakan apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita akan membuat kita bermegah pada apa yang bisa kita lakukan untuk menebus kegagalan kita. Karena kita lupa apa yang Kristus sudah lakukan. Jadi kita bermegah di dalam apa yang bisa kita lakukan. Saudara gagal dalam hidup benar, saudara berbuat dosa. Saudara bangun pagi dan berusaha untuk melakukan lebih baik lagi. Untuk apa? Untuk merasa lebih baik lagi. Karena engkau merasa kalau saya bisa melakukan lebih baik lagi, maka saya bisa menebus dosa-dosa dan kesalahan saya. Untuk apa? Untuk membuktikan engkau layak. Karena engkau lupa apa yang Kristus sudah lakukan bagi engkau. Berapa banyak orang yang tahu bahwa dia sudah berdosa, dia sudah gagal dalam menghidupi kebenaran, lalu dia berusaha membayarnya dengan lebih lagi rajin pelayanan. Lebih lagi memberikan charity ke orang banyak. Lebih rajin komsel lagi. Untuk apa? Untuk merasa lebih baik. Karena merasa dengan dia melakukan itu dia bisa menebus kegagalannya. Nah pertanyaannya, apakah bisa kita lakukan? Menebus kesalahan kita, dosa kita, dengan perbuatan baik yang lebih lagi? Silakan saudara jawab sendiri. Dan ini berbahaya. Karena ketika suatu hari, seandainya engkau mencoba membayar kesalahanmu dengan lebih banyak pelayanan, satu hari engkau gak bisa pelayanan, kau akan lebih lagi tenggelam di dalam rasa bersalah. Yang baru, aku gak bisa pelayanan hari ini, ada acara keluarga. Waduh, aku bersalah banget, aku berdosa banget. Dan ini akan membuat engkau berjalan di dalam yang namanya lingkaran setan. Dan akan semakin tenggelam di dalam rasa bersalah, saudara. Yang kedua, kenapa rasa bersalah yang menghukum kita selalu itu berbahaya bagi kita? Karena selain membuat kita lupa akan apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita, rasa bersalah itu membuat kita lupa akan identitas kita di dalam Yesus Kristus, saudara. Dalam menghadapi rasa bersalah, melupakan siapa kita di dalam Yesus Kristus juga membuat kita bermegah pada diri sendiri, tetapi dengan bentuk mengasihani diri sendiri. Self pity. Kita bersembunyi di balik rasa bersalah. Kebalikannya dari tadi, kita akan berkata, oke, aku gak mau ke gereja lagi. Oke, aku gak mau pelayanan lagi. Aku gak mau komsel lagi. Karena aku gak layak datang ke gereja. Aku sudah berdosa. Aku gak layak datang ke komsel. Aku sudah berdosa. Aku gak layak pelayanan karena aku sudah berdosa. Padahal di balik kata aku gak layak, sepertinya rendah hati, saudara. Di balik itu, kau takut menerima penilaian orang akan kesalahan-kesalahanmu. Dan itu sama saja dengan bermegah pada diri sendiri. Tapi dengan bentuk yang beda. Bentuknya engkau self-pity, mengasihani dirimu sendiri. Kau bangun pagi dan berkata, aku gak mau memulai lagi. Aku gak mau melangkah lagi. Aku gak layak. Dan dua-duanya, dua sisi ini digerakkan oleh rasa bersalah yang terus menyiksa. Dan Daud mengatakan ini, hal ini seperti penyakit, saudara. Seperti penyakit yang bertambah parah. Lalu bagaimana Kak aku bisa bebas dari siksaan rasa bersalah ini? Well, this is the good news. This is the gospel. Ini kabar baik buat saudara. Yesaya 53. The Passion Translation sekali lagi.
Saya akan bacakan buat saudara. Ayat 4 dan 5. Ini berbicara tentang Yesus. Tetapi dialah yang menanggung penyakit kita. Dan menanggung siksaan penderitaan kita. Kita memandangnya sebagai orang yang sedang dihukum untuk sesuatu yang telah dilakukannya sendiri. Seperti orang yang dihancurkan oleh Tuhan dan direndahkan. Tetapi karena pemberontakan kita, dia ditikam. Dan karena dosa-dosa kita, maka dia diremukkan. Dia menanggung hukuman yang membuat kita utuh sepenuhnya. Dan di dalam lukanya, kita menemukan kesembuhan kita. Kalau tadi saya bilang dosa dan rasa bersalah itu seperti penyakit, saudara. Well, this is the good news. Di atas kayu salib, oleh bilur-bilurnya, you are healed. Engkau disembuhkan, saudara. Di atas kayu salib, engkau disembuhkan. Engkau dipulihkan. Di atas kayu salib, you are healed. Dan Yesaya 53 ayat 4 dan 5 tadi, ini merangkum dan mengingatkan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Dan apa identitas kita di dalam Yesus. Apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita? Dia menanggung penyakit kita. Dia menanggung siksaan penderitaan kita. Kita memandangnya sebagai orang yang sedang dihukum. Dia dihukum untuk sesuatu yang kita lakukan. Dia dihancurkan, dia direndahkan. Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena dosa-dosa kita. Ini yang Yesus lakukan bagi kita. Sehingga memberikan kita identitas baru. Apa identitas kita? Dia menanggung hukuman yang membuat kita utuh sepenuhnya. Di dalam dia kita utuh, saudara. Dan di dalam lukanya kita menemukan kesembuhan kita. Di dalam dia kita sembuh, saudara. Sekali lagi, dosa dan rasa bersalah itu seperti penyakit. Tapi di dalam dia, di dalam salib itu, oleh bilur-bilurnya, you are healed. Engkau disembuhkan, saudara. Ia menebus kegagalan di masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Itulah kenapa ketika dia berkata, it is finished, sudah selesai. Di dalam bahasa Yunani-nya, tetelestai. Itu sebuah perfect tense, saudara. Yang artinya, efeknya berlaku sampai selama-lamanya. Itu berarti dia menebus kesalahanmu, kegagalanmu, dosa-dosamu yang kau lakukan 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, 5 tahun lalu. Tadi pagi, besok, lusa, seminggu lagi, dia sudah tangguh semua di atas kayu salib. Kamu gak perlu lagi dihukum oleh rasa bersalah atas dosamu yang kau lakukan setahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Kau gak perlu dihukum lagi, disiksa lagi dan tenggelam di dalam rasa bersalah. Ketika suatu hari kamu gagal lagi, saudara. Ketika suatu hari engkau gagal lagi, jatuh lagi dalam dosa, menyakiti hati banyak orang, menyakiti hati Tuhan. Engkau gak lagi terbangun di pagi hari dan berkata, aku gak layak karena aku gagal. Kau gak akan berkata lagi, aku gak mau memulai karena takut gagal lagi. Karena engkau tahu, identitasmu adalah orang yang utuh dan sembuh di dalam Yesus. Sehingga walaupun engkau gagal, itu tidak mengubah keutuhanmu di dalam Yesus. Itu tidak mengubah kesembuhanmu di dalam Yesus. Meskipun engkau gagal, itu sudah ditebus oleh darah anak domba. Ketika suatu hari engkau gagal lagi, engkau gak akan bangun di pagi hari dan berkata, aku harus memulai lagi dan lebih baik lagi untuk menebus segala kesalahanku, menebus kegagalanku, untuk membuktikan aku layak. Karena engkau tahu, bahkan engkau gak membuktikan pun, engkau sudah dilayakkan oleh darah anak domba. Engkau tahu siapa engkau di dalam Yesus Kristus. Engkau tahu apa yang dia sudah lakukan bagi engkau 2000 tahun yang lalu. Tentu engkau akan bangun dan memulai kembali, melakukan yang terbaik. Karena engkau sudah ditebus, saudara. Engkau akan berkata, I will do my best. Bukan untuk membuktikan apapun. I will do my best. Buat Tuhan yang sudah memberikan hidupnya bagi aku. Buat Tuhan yang sudah menebus aku dengan darahnya. Karena engkau tahu, saudara, engkau ingat apa yang Yesus sudah lakukan bagi engkau. Engkau ingat apa yang identitas baru yang Yesus sudah berikan bagi engkau.
Engkau tahu kelayakanmu bukan berdasarkan dosa dan kegagalanmu. Kelayakanmu berdasarkan karya salib Yesus yang sempurna. Kalau dunia bilang identitasmu adalah apa yang bisa engkau lakukan. Jadi ketika engkau gagal, identitasmu adalah kegagalan itu. Tapi Injil berkata, in Christ you are not your sin. In Christ you are God's righteousness. Di dalam Kristus engkau bukanlah dosa-dosamu. Di dalam Kristus engkau bukanlah kegagalanmu. Di dalam Kristus engkau adalah kebenaran Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita yang berdosa menjadi kebenaran Allah di dalam Dia. In Christ you are not your sin. In Christ you are God's righteousness. Kelayakanmu bukanlah ditentukan oleh apa yang bisa kamu lakukan. Kelayakanmu bukanlah ditentukan oleh apa yang bisa engkau berikan kepada Tuhan. Kelayakanmu bukanlah tentang kegagalanmu dan dosa-dosamu. Yang paling penting, your worth is in the cross of Jesus Christ. Kelayakanmu ada di salib Yesus Kristus, saudara. Your worth is in the cross. Kalau hari-hari ini engkau masih disiksa oleh rasa bersalah akan dosa dan kegagalan di masa lalu, datanglah ke salibnya, saudara. Bermegahlah di dalam salibnya. Ingat apa yang Dia lakukan bagi kita. Dan ingat identitas yang Dia berikan bagi kita lewat pengorbanannya. Datang bermegah di dalam salibnya. Ada sebuah quote dari Tim Keller. Salib merupakan tempat di mana kita dapat menemukan kebebasan untuk menerima diri kita tanpa menjadi sombong. Engkau bisa menerima kegagalanmu, tapi tidak dengan mindset bahwa walaupun aku gagal gak apa-apa. Aku self-love, enggak. Walaupun aku gagal, kelayakanku ada di dalam salib Yesus Kristus. Engkau bisa menerima dirimu tanpa menjadi sombong karena engkau tahu semuanya dari Dia. Dan dapat menantang diri kita tanpa merasa hancur. Engkau bisa berkata, oke, aku akan memulai lagi. Aku akan melakukan lebih lagi, lebih baik lagi. Tapi bukan untuk membuktikan apapun. Aku akan melakukan yang lebih baik untuk memberikan yang terbaik buat Dia yang sudah memberikan dirinya bagi aku. Bukan untuk membalas kebaikannya karena sampai kapanpun kita gak akan bisa membalas. Tapi sebuah respon kasih kita kepada Dia yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan hal itu membuat sekalipun di dalam engkau mencoba yang terbaik, kau gagal lagi, engkau gak merasa hancur. Karena engkau tahu di dalam Dia engkau utuh, berharga, diampuni, dan sembuh, saudara. You can start again. Kau bisa memulai lagi. Bukan berdasarkan apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu. You can start again. Karena kesalahanmu sudah ditebus oleh karya salib Yesus Kristus. Kalau hari ini engkau disiksa oleh rasa bersalah akibat dosa dan kesalahan kegagalanmu di masa lalu, let me tell you this, you can start again. Kalau engkau pernah menyakiti hati pasanganmu, sehingga hubunganmu tidak seperti dulu lagi dengan pasanganmu. Engkau disiksa terus oleh rasa bersalah itu. This is the good news. You can start again. Engkau bisa datang ke Dia, minta maaf. Ayo kita mulai lagi. Kalau selama ini engkau gak sediakan waktu yang banyak buat anakmu, sehingga dia jadi jauh karena engkau terlalu mengejar pencapaianmu, mengejar pekerjaanmu, mengejar karirmu, bermegah dalam apa yang
bisa engkau capai sehingga engkau jauh dari anakmu. Dia menjadi anak yang mungkin tidak tumbuh dalam kasih orang tuanya. Dan engkau terus dihukum oleh rasa bersalah itu. Kabar baiknya, you can start again. Kau bisa pulang dan bilang dia, I'm sorry. Kalau aku gak banyak waktu sama engkau. Tapi mau gak kita perbaiki ini. You can start again. Kalau engkau pernah menyakiti hati saudaramu, kau menyakiti dan membuat dia tersinggung banget, membuat dia marah sama engkau, hubunganmu sama dia jadi rusak, dan kau terus disiksa oleh rasa bersalah itu. This is the good news. You can start again. Kau pulang, kau bisa datangi dia. You can say I'm sorry. Can we start again? Sebesar apapun kesalahan dan dosa yang kau lakukan, sehingga engkau harus menghadapi konsekuensinya. Tapi hari ini kabar baiknya, meskipun konsekuensi itu harus engkau alami, tapi engkau gak perlu disiksa lagi dalam rasa bersalah. You can start again. Kau bisa mulai lagi. Kau selama ini kau takut untuk memulai kembali. Pulang dari tempat ini. Mulai kembali, saudara. Bukan karena engkau hebat. Bukan karena engkau bisa. Bukan karena engkau mampu. Dan bukan untuk membuktikan apapun. Bukan untuk menebus kesalahanmu. Bukan untuk menebus dosamu, menebus kegagalanmu. But because of Jesus, you can start again. Karena apa yang dia sudah lakukan bagi engkau, engkau bisa memulai kembali. Dengan identitas yang sudah dia berikan kepada engkau, engkau bisa memulai kembali. Because of him, you can start again. Pandang salib itu. Pandang apa yang dia sudah lakukan bagi engkau. Dan ingat identitasmu di dalam dia. Itu yang akan membuat engkau bebas dari hukuman rasa bersalah itu. Bermegahlah di dalam salibnya. Hanya di dalam salibnya. Saya akan tutup dengan satu kalimat yang menurut saya bagus banget. Setelah itu kita akan berdoa. Yesus sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Dia berkata sudah selesai. It is finished. Dia sudah selesaikan semuanya bagi kita. Dan kalimat ini dirangkaikan oleh Yeril. Jadi khotbah ini pernah saya bawakan di Undivided Nights. Dan dia membuat satu kesimpulan yang sangat indah. Saya akan tutup dengan ini. We can always start again. Because of what he has finished for us. Kita bisa memulai kembali. Karena apa yang sudah dia selesaikan bagi kita. Kalau engkau sudah bertahun-tahun disiksa oleh rasa bersalah akan kesalahan dan kegagalanmu. Saya gak tahu berapa lama, saudara. Sebesar apa kesalahanmu, sebesar apa kegagalanmu. Dan sebesar apa dampak dan konsekuensi yang harus terjadi karena kesalahanmu itu. Berita baiknya hari ini, you can always start again because of what Jesus has finished for us. Pulang dari tempat ini, kau bisa melangkah lagi bersama dengan Yesus. Datang kepada salibnya, pandang salibnya, dan bermegahlah di dalamnya. You can start again. Amin, saudara. Mari berdiri sama-sama.
Mari pakai 1-2 menit ini untuk merenungkan firman Tuhan ini sama-sama. Tundukkan kepalamu, tutup matamu. Mungkin firman ini buat saudara. Mungkin saudara terus disiksa oleh rasa bersalah akan kesalahanmu di masa lalu sehingga engkau gak bisa melangkah lagi. Pakai 1-2 menit ini untuk datang ke salibnya. Pandang apa yang dia sudah lakukan bagi engkau. Pandang identitas baru yang dia berikan bagi engkau. Sehingga engkau bisa memulai kembali. Thank you, Lord. Mungkin bertahun-tahun kau disiksa oleh rasa bersalah itu. Biarkan kebenaran hari ini membebaskan engkau. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Makasih Yesus. Makasih buat salib-Mu. Tempat teraman untuk kami bisa datang. Dengan segala kegagalan kami. Dengan segala dosa-dosa kami. Tapi disitulah ketika kami meletakkan hidup kami, kami dipulihkan. Kami disembuhkan. Kami dibebaskan dari rasa bersalah itu. Meskipun kami harus terus tetap menanggung konsekuensi dari kesalahan kami. Tapi kami bisa memulai kembali. Karena Engkau sudah menyelesaikannya bagi kami. Kami bisa memulai kembali. Kau sudah mengampuni. Kau sudah memaafkan kami dari segala dosa kami. Namun seringkali kami lupa akan identitas itu. Tapi hari ini kami diingatkan oleh karena karya salib-Mu, oleh karena paku yang tertancap di tangan dan kaki-Mu, oleh karena mahkota duri yang di kepala-Mu itu, oleh karena bilur-bilur-Mu, oleh karena darah-Mu, kami diampuni, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami menjadi utuh di dalam Engkau. Kelayakan kami bukanlah ditentukan oleh apa yang kami lakukan. Kelayakan kami ditentukan oleh apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Our worth is in the cross of Jesus Christ. Sehingga hari ini dan seterusnya kami akan terus bermegah di dalam salib itu. Kami akan terus bermegah di dalam salib Yesus Kristus yang menyelamatkan kami.